Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sematak, balik lagi di PAS, podcast asik seputar Sematak. Bersama aku, Widya, podcaster pilihanmu. Nah gengs, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Salah satu murid SMA Tahassus Al-Quran yang berhasil meraih gelar Mbak Wonosobo sekaligus Duta Anti Korupsi Wonosobo tahun 2024. Ada Mbak Ulia. Hai Sobat Sematak. Nah Mbak Ulia, ada pepatah lama nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah biar sayang kita kenalan dulu dong Mbak Ulia. Oke, hai. Jadi kenalin, nama aku adalah Ulia Syahidah. Aku merupakan Mbak Favorit Wonosobo tahun 2024, sekaligus juga merupakan Duta Anti Korupsi Kabupaten Wonosobo tahun 2024 juga. Wah, keren banget. Guys. Ada loh anak SMA yang ternyata bisa meraih gelar duta. Nah, Berkat doa dan dukungan kalian. iya sih, nggak luput ya dari itu Iya, semua. bener banget. Dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman, dari Iya, lain-lain ya Mbak. bener banget. Nah, tempat tanggal lahirnya di mana nih? Aku tempat tanggal lahirnya itu di Wonosobo 21 Maret 2007. Jadi sekarang aku usianya adalah 17 tahun ya. Oke, 17 tahun udah mau legal guys. Iya benar. Sekarang domisilinya di mana Maulia? Aku berdomisili di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPT Ki Baitul Abidin Darussalam. Wow, PAD. Benar sekali. PAD. Dan dia bisa jadi duta. Yang nonton kan pasti tahu nih ya. Iya. Gimana ketatnya BAD ya? Ya, pasti tahu sendirilah nih. Iya benar banget sih. Maulia, awal dapat kabar kalau Wonosobo tuh akan mengadakan event ini tuh dari mana sih? Dari siapa gitu? Jadi awalnya itu kalau nggak salah waktu itu kan aku habis pelajaran nih di Gedung J. Kalian tahu dong pasti Gedung J itu kan di mana ya? Di situ kebetulan aku tuh kelasnya sampingan sama Pak Gus. Terus ya tahu lah ya, tahu dong. Nah di situ terus Pak Gus bilang itu ada pemilihan duta, ada Mas Mbak Wonosobo, ikut sana kayak gitu kan. Aku kayak iya ya kayak gitu biasa. Berarti awal penawaran nih dari Pak Agus nih. Iya bener banget dari Pak Gus. Ini kayaknya seantero Sematak itu ya menjadi rahasia umum ya kalau Pak Agus itu sedikit dalam tanda kutip dalamnya Gitu deh. ya gitu deh. Nah awalnya tuh ada sebuah kayak pemaksaan nggak sih harus Gitu. ikut gitu? Oke, jadi awalnya sendiri kalau menurut aku sih enggak, karena aku memang aku pengen nih ikut sesuatu yang bisa itu improve diri aku gitu Iya. kan. Jadi ketika aku ikut itu sebenarnya nggak ada pemaksaan, cuman ketika prosesnya ternyata tidak semudah itu. Yes. Iya. Emang ya gengs, sesuatu yang terlihat mudah pada awalnya tuh kadang tuh nggak semudah yang apa ya kita harapkan gitu. Iya bener banget. Ada tantangan-tantangan yang ternyata membuat kita Gitu kan. wow, wah, iya. Nih, Sobat Sematak tuh pasti belum tahu gitu. Iya. Mbak Mas Wonosobo tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi Mas Mbak Wonosobo ya, itu adalah sebuah duta wisata. Itu adalah sebuah paguyuban atau organisasi kepemudaan yang isinya itu adalah pemuda-pemudi Kabupaten Wonosobo yang tentunya mereka peduli akan kemajuan dari Kabupaten Wonosobo sendiri, terutama di bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Oke, untuk Mbak Ulia sebagai duta anti korupsi sekaligus Mbak Favorit ini tugasnya tuh ngapain aja gitu? Oke, jadi aku itu kemarin sempat ada penugasan di Semarang, itu aku sosialisasi kepada khususnya ya para remaja di seluruh Jawa Tengah, karena itu merupakan program dari KPK yakni Roadshow Bus KPK 2024. Jadi aku sosialisasi ke anak-anak itu bareng sama Mas Abimanyu, itu adalah Partner. pasangan, iya, partner dari Duta Anti Korupsi. Wah, seru ya ternyata jadi duta anti korupsi tuh. Berarti nggak boleh korupsi ya? Iya, ya jelas itu nggak boleh ya. Udah Ya. diatur juga dalam undang-undang nggak boleh ya. Oh iya bener banget. Ya bener lagi. dong. Emang udah diatur, tapi kenyataannya masih banyak. Aduh. Udah. Stop sampai di sini aja ya. Oke. Ternyata kita ya sebagai seorang duta, terutama kamu ya, Iya, sebagai seorang duta yang sudah terpilih gitu. Mm-mm. Ternyata nggak apa ya bahasanya tuh sepaneng tuh apa ya? Panah itu apa? Iya, ya, pokoknya Bang? kayak tertekan Sepaneng, nggak iya. segitu banget gitu. Iya. Nggak tertekan gitu. Sebenarnya sih ada ya beberapa tekanan, terutama nih ya aku cerita dikit ya. Iya. Ketika itu lagi seleksi finalis gitulah ya.
aku ikut tuh bener-bener ketika itu aku kan ada partner yang kita sejalan gitu, jadi kita mau ngapain tuh bareng. Cuman ketika aku lolos seleksi wawancara, ternyata aku sendiri gitu kan. Terus aku menjadi finalis, aku menjalani hari-hari aku tuh kayak aku bolak-balik ke sana ke sini sendiri. Itu bener-bener ada di aku titik terendah banget sih ketika itu, dan aku nggak tahu aku mau gimana, aku nangis. Iya. Itu bener-bener titik terendah. Titik terendah dan lelah-lelahnya ya pasti. Apalagi dengan ya label bahwa kita tuh di pondok gitu ya. Iya bener. Di pondok kan aksesnya nggak semudah itu untuk keluar masuk. Iya. Ya. Apalagi pernah nggak sih harus sosialisasi nih ya, menjalankan tugas sebagai ya duta di jam-jam yang sebenarnya itu kita tuh nggak boleh keluar, kayak maghrib atau malam gitu, ada nggak sih, atau sore gitu. Iya, ketika di Semarang itu aku malah nginep juga kan. Jadi di situ tuh benar-benar pengumumannya dadak, terus aku suruh nginep, aku kayak, "Hai, gimana?" Tapi tidak terlepas dari dukungan keluarga dan juga dari pondok juga kayak, "Oh ya udah," gitu kan. Di situ aku dengan apa yang aku punya, aku ya udah deh kita berangkat, kita melaksanakan tugas yang memang sudah harus kita emban gitu kan. Jadi aku berangkat ke Semarang waktu itu adalah sore hari, kalau aku nginep 2 hari, setelah itu aku pulang. Seru ya, bisa nginep, makan gratis, gitu deh. jalan-jalan, dapat relasi, dapat teman baru. Ini sobat Sematak yang mau jadi duta ya, yang mau jadi duta Sematak silahkan ini belajar sama Mbak Uli ya. Siapa tahu nanti juga jangan lupa ya. Siapa tahu nanti kecipretan gitu. Kecipretan keringetnya. Kan kecipretan jadi dutanya. Mana tahu kan, siapa tahu bisa belajar dan ternyata alhamdulillah jadi, dan nggak cuman enak di diri kita sendiri ya, enak di keluarga karena nama baik keluarga otomatis naik, nama baik sekolah juga naik. Pokoknya ketika kalian aktif tuh kalian ya nggak ada ruginya gitu ya Mbak Uli ya. Iya bener. Tapi juga harus siap dengan segala risikonya ya teman-teman. Terutama sama tugasnya. Iya. Yang jelas nggak boleh ya namanya udah kepilih terus tiba-tiba kayak melalaikan tugas yang udah dikasih gitu kan. Itu nggak boleh banget. Jangan lupa sekolah punya surat rekomendasi. Itu ya beban banget teman-teman ya. Ya, surat rekomendasi. kita bicara soal surat rekomendasi. Ya, buat sobat Sematak sih pasti udah tahu ya apa itu surat rekomendasi ketika kita mau tes. Nah, ini kita buka-bukaan aja nih ya Mbak Ulia, jujur-jujuran. Kemarin waktu rekomendasi itu gimana nih? Waktu rekomendasi, wah itu mepet banget lagi ya ketika aku mau seleksi wawancara. Yang itu aku bilang tadi, aku nangis gitu kan. Itu benar-benar ketika itu aku bolak-balik sana ke sini, tugas belum selesai gitu. Terus habis itu aku juga masih harus belajar gimana ini wawancaranya, terus tertulisnya. Aku belajar tentang pariwisata Wonosobo dan lain-lain. Itu benar-benar yang bikin aku lelah banget itu adalah di situ. Waktu belajar ya? Iya, benar banget. Yes, apalagi gimana ya teman-teman? Kita tuh nggak cuman Mbak Ulia, semua anak ya, semua anak yang punya label di sekolah tuh dituntut nggak sih? Kamu merasa dituntut nggak sih? Iya sih, benar banget. Untuk sempurna dari otak, dari akhlak, karena orang tuh pasti bilang, loh dia kan anak berprestasi, dia punya label khusus di sekolah, tapi kok sikapnya gitu. Kadang kita juga tidak sempurna itu. Kita juga kadang merasa lelah nggak sih sama label-label yang kayak gitu? Aduh, saya curhat ini. Ya, curhat sedikit nggak apa-apa lah ya. Iya sih. Tapi memang ini benar-benar dirasakan oleh ya dari kakak kelas yang dulu sampai aku tanya ke adik kelas yang ternyata memang mereka sudah punya nama ya. Ya, mereka juga merasakan hal yang sama. Apalagi bagaimana kalau dituntut sempurna, bagaimana orang-orang bilang kamu loh ini, kenapa kamu gini? Ya, betul. Why? Padahal ya mereka hanya tahu hasilnya, belum tahu proses yang babi bu-bibu. Iya bener sekali, gimana lelahnya, gimana keringetnya dan lain-lainnya kalian nggak tahu. Iya, tapi ya terima kasih untuk kalian semua yang sudah seperti itu, karena itu menjadi salah satu dorongan baru nggak sih Mbak? Iya bener, ya tergantung kita nangkepnya gimana kan. Dari yang orang bilang kita bisa tangkap itu di positif atau di negatif. Jadi menurutku ayo kita tangkap di positif, kita improve diri gimana sih bisa menjadi yang lebih baik gitu. Oke. Ya, aku setuju banget sih sama kamu. Aduh. Tapi ya udah. Untuk sobat-sobat Sematak jangan lupa ya, terus tingkatin prestasi kalian karena prestasi itu sangat membantu untuk diri kalian sendiri. Iya bener banget. Apalagi kalau udah SMA kamu, abis ini kan kuliah tuh dipandang banget sih segala-galanya ya. Betul sekali.
Jangan lupa semangat ya Sobat Sematak. Oke. Nah, Sobat Sematak, tadi kan kita udah bahas nih ngalor ngidul tentang ini, tentang apa ya, rekomendasi segala macem. Nah, Sobat Sematak di sini kan juga pasti pengen tahu nih Mbak Ulia, tahapan awal Mbak Ulia masuk sini tuh gimana? Masuk ke duta apa ya? Wisata Wonosobo. Betul. Gimana caranya? Jadi sedikit cerita aja nih, kan waktu itu yang tadi aku dibilangin sama Pak Gus, ini loh ada pemilihan masba gitu kan. Otomatis kita harus tahu dulu dong. Kita tahu bahwa ada pemilihan masba Wonosobo gitu kan. Lalu di situ ada beberapa seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas sama administrasi. Di situ ada kamu suruh foto, kamu suruh gini, upload foto dan segala macamnya. Ketika kamu lolos di seleksi itu, kamu akan lanjut ke seleksi yang kedua, yaitu adalah seleksi tes tertulis dan wawancara. Itu paling seputar bagaimana sih kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, ketika kamu sudah lolos dalam tes tersebut, maka kamu sudah resmi menjadi 30 besar finalis Masba Wonosobo. Ya, karena ini Duta Wonosobo, otomatis yang dibahas ya tentang Wonosobo ya. Benar sekali. Nah, nih Mbak Ulia, kan ada tuh tes wawancara. Iya. Ada nggak sih momen di tes wawancara ini yang buat Mbak Ulia pribadi ngerasa kayak dak-dikduk? Ya, itu benar-benar aku ngerasa, aduh gimana nih besok wawancara gini. Dan kembali lagi bahwa itu tuh tabrakan banget sama tes ya. Iya, rekomendasi dan segala macamnya kan, jadi aku kayak kesana kesini gitu kan. Aku jadi bingung banget nih harus bagi waktunya gimana. Jadi ketika itu aku tuh, aduh ini belajar apa nih, ini gimana nih, nggak maksimal banget dan segala macamnya gitu kan. Lalu di situ aku kayak ya udahlah, nggak tau lah besok gitu. Terus kita masuk nih di seleksi wawancara sama tes tertulis. Terus di situ satu hal yang nggak aku expect banget adalah ketika itu aku kan bener-bener bingung banget harus belajar apa, dan menurutku itu belajarnya kurang maksimal banget dan aku lolos. Itu adalah hal yang kayak, beneran nih gitu loh. Tapi itu adalah salah satu apa ya, kalau kita yakin itu takdir Tuhan yang udah ditulis ya, keajaiban dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin lolos. Dan ya Mbak Ulia, tadi kan udah dibahas tuh tentang wawancara yang bikin dak-dikduk. Sekarang ada nggak sih seseorang yang bikin kamu dak-dikduk? Waduh, sebut nggak ya? Aduh. Sebut tapi nggak sebut merek ya. Jadi waktu itu tuh kan dari rangkaian karantina itu ada karantina offline sama online gitu kan. Terus habis itu di karantina online waktu itu di Google Meet bagian materi pageantry. Itu bener-bener itu ditanyain satu-satu. Aku nggak expect bakal ditanyain karena dari kemarin juga emang kayak ya udah kita hanya mendengarkan materi gitu kan. Itu ditanyain satu-satu dan ketika itu aku sangat belum tahu, aku belum paham apa itu pageant gitu kan. Dan aku ditanya bagian itu, lo kayak nggak tahu gitu. Oh my god, dan itu bener-bener aku disaksikan oleh seluruh finalis gitu kan, dan juga disaksikan oleh dewan juri. Itu aku bener-bener merasa bahwa oh berarti aku kurang nih, aku besok harus nambahin gini kayak gitu sih. Berarti mendebarkannya tuh di dalam. Itu adalah juri killer. Bukan mendebarkan yang kepada seseorang yang kita wah ada dia gitu, bukan ya, tapi karena berdebat karena pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya tuh apa. Bener banget. Kayak gitu ya. Jadi memang kalau masuk sini kalian harus punya ini dulu sih, bawaan pengetahuan apa gitu kan. Tentunya harus belajar dulu dan harus mengetahui Wonosobo itu gimana. Iya bener banget. Karena kalau nggak tahu itu kayaknya mati deh. Aduh. Jadi malu nanti kayak aku. Jadi malu. Ini motivasi Mbak Ulia sendiri ikut Masba itu apa? Jadi motivasi pertama nih, awal-awal banget aku tuh kayak lihat masnya aku kan. Masnya aku gini nih, gini gitu kan. Terus aku mikir, aku pengen banget aku bisa ada di levelnya dia, aku bisa mengikuti jejaknya dia. Itu adalah salah satu motivasi terbesar aku. Selain itu juga kayak aku kan anak terakhir ya, FYI aja buat kalian. Jadi ketika kayak gitu masnya aku berhasil, loh kok aku enggak gitu kan. Jadi aku ayo nih gimana supaya aku bisa gitu kan. Selain itu juga dorongan internal dari diri aku tuh pengen banget buktiin ke diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa loh, aku bisa lebih dari yang kemarin, aku bisa mencapai hal-hal baru yang itu lebih baik gitu sih. Bagus sih. Jadi ya Sobat Sematak, yang pertama, kalian mau ikut apapun, itu harus minta pangestu keluarga ya. Bener banget. Karena
ya gimana sih, keluarga itu adalah Hal yang nggak bisa banget, dipisahkan dari iya. kita. Apalagi ketika itu kan aku bilang, hah, kok aku lulus sih gitu Nah. kan. Terus di situ orang tua aku yang kayak, jare wingi njaluk doa ke lulus gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata ini adalah doa dari Iya. orang tua yang terutama gitu kan. Usaha kita tuh mungkin kita nggak tahu ya Gusti Allah itu nilainya seperti apa. Iya. Tapi usaha kita tuh mungkin cuma 30%. Nah, sisanya tuh doa dari orang tua Bener gitu. banget. Dari orang tua, dari keluarga besar, dari temen. Nah, kita tuh nggak tahu ya the power of doa. Iya, Beneran bener. nggak sih? Iya, bener-bener itu sih. Bener-bener jalur langit. Mohon maaf ini tipenya banyak banget ya. It's okay. Nah, gini nih Mbak Olia. Selama kamu menjadi duta, ini Iya. udah berapa bulan sih? Udah jalan 1 bulan belum? Dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti udah 3 bulan. Oke, guys. udah 3 bulan jadi duta nih. Iya. Udah dapat apa aja nih dari ikut duta Wonosobo nih? Oke, berarti aku dari 3 bulan ini ya aku merasa bahwa ini adalah jalan pembuka banget gimana aku bisa ketemu orang-orang baru, orang-orang hebat, orang-orang besar, dan ini adalah pembangun untuk relasi. Ketika nanti aku bingung mau gimana, teman kita ada yang gini loh, terus kita, aduh aku mau kesini tapi susah, ada aku gitu kan. Jadi itu benar-benar adalah sebuah dorongan banget untuk kita untuk bisa menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi. Selain itu juga kan nggak bisa dipungkiri kalau duta itu kita harus bisa ngomong dong. FYI ini buat kalian ya, aku tuh orangnya introvert guys. Beneran, aku introvert. Ini pembohongan publik ini. Enggak, ini beneran. Apa yang aku rasakan bahwa orang introvert itu kan memang dia sulit nggak sih buat mau ngomong, Iya, lumayan malu sulit memang. gitu kan. Jadi itu bener-bener challenging banget buat diri aku. Gimana aku bisa lebih pede di depan banyak orang, aku bisa ngomong dan aku bisa menyusun kata-kata aku itu bisa menjadi suatu hal yang lebih sistematis dan Iya. positif gitu. Bisa diterima banyak orang juga ya. Iya bener banget. Nah, untuk kalian yang introvert, ini sudah ada contoh nyata bahwasanya orang introvert itu nggak menghalangi dalam karirnya gitu ya. Iya sih bener banget. Nah, Yang penting kalian mau yes. memaksimalkan potensi diri Betul, aja. mau usaha gitu ya. Iya. Menurut aku ya, orang yang punya banyak wawasan terus ekstrovert aja belum tentu bisa menjadi duta gitu. Iya, benar. Karena apa? Karena kadang kita tuh kalah di usahanya. Iya. Dan di niatnya dulu sih, Betul. mau apa enggak kamu nih gitu kan. Iya. Apalagi untuk anak-anak Sematak ya, kita tahu sendiri kadang males bergerak lah, males ini itu, banyak Benar alasannya banget. ya, walaupun memang alasannya itu nggak remeh ya, memang benar-benar ada sesuatu yang diprioritaskan, tapi Iya, seperti mengaji gitu yes, mungkin ya. menurut aku itu bukan halangan untuk kalian berkembang, Bener banget. bukan halangan untuk kalian maju gitu. Iya, kamu bisa mencoba Yes. banyak hal baru, kamu bisa melihat dunia luar yang lebih luas dan lebih indah. Iya. Itu kalau kamu mau. Jadi kamu harus mau dulu sih Iya. menurut aku. Kalau kamu mau jadi katak dalam tempurung ya nggak apa-apa. Tapi Boleh menurut sekali. aku silahkan lihat bahwa dunia ini luas ya. Iya. Kalian harus mempersiapkan untuk masa depan kalian. Betul. Karena kayak kalian nggak bisa dong bergantung ke orang tua terus atau bergantung Iya. ke orang lain terus gitu kan. Nih juga aku tuh pernah mendengar masa depan kamu itu tergantung apa yang kamu lakukan saat ini gitu. Bener banget itu. Aku setuju banget sih sama kata-kata sia-siakan, itu. Iya, jangan sia-siakan masa muda kamu untuk sesuatu yang gimana ya bahasanya tuh kurang bermanfaat gitu ya. Iya bener. Dan aku pernah baca di satu buku, kalau nggak salah itu adalah salah satu karya dari Olivia Maskan. Itu ketika kamu ingin mencoba hal baru, kadang kesempatan itu datang dengan hal-hal yang tidak kamu sukai. Iya, betul. Itu menjelma dengan hal yang menurut kamu, oh aku nggak bisa nih. Jadi menurut aku, ayo coba dulu, kamu harus berani gitu kan. Ya, tuntutannya sih jadi Mbak Wonosobo apa aja ya? Waduh, untuk tuntutan sendiri, pembagian waktu sih ya yang sulit. Oke. Itu karena tuntutannya dari sana kan ada penugasan gini, ada penugasan gitu, dan itu juga kadang memang harus dilakukan malam hari atau bagaimana gitu kan. Jadi itu adalah hal yang menjadi tuntutan sekali, terutama bagi aku yang anak pondok, karena aku tentu saja ya nggak boleh keluar Iya, malam, betul beraktivitas malam gitu kan ya. Apalagi perempuan gitu. Iya, Udah bener jelas banget. banget nggak diperbolehkan ya. Iya. Nih Mbak Ul ya, aku Oke. mau tanya nih. Ini rada boleh. gimana ya?
pribadi gitu. Kan udah jadi Mbak Mas nih. Iya. Ada nggak sih orang yang kayak dari awal kamu daftar itu udah membuat semangat kamu turun gitu? Haters gitulah bahasanya, udah ada yang bilang, nggak mungkin sih, nggak mungkin gitu. Oke, jadi kalau dari awal sih nggak ya. Cuman kemarin itu sempat ada kayak temen aku bilang, wah ada yang ngomongin kamu Li gitu kan. Terus aku bilang, hah iya tah gimana gitu kan. Terus kayak dia tuh bilang gini. Terus kayak nyangkut-nyangkutin tuh ke Mas Mbak. Masa Mbak Wonosobo kayak gini, masa gini gitu kan. Padahal menurutku bahwa kita wajar aja kan sebagai manusia untuk melakukan kesalahan atau untuk tidak sempurna. Itu bukanlah hal yang tidak baik-baik saja. Itu adalah hal bukan yang hal yang bukan hal yang abnormal ya. Iya bener banget. Nah Sobat Sematak nih, aku ada sebuah ini buat kalian. Jangan mandang orang dari label. Sekali lagi loh dari itu. Mau dia udah jadi apa, tetap aja dia tuh manusia biasa yang bisa berbuat ya kesalahan gitu. Karena umumnya manusia ya, wajarnya manusia. Kita tuh adalah makhluk yang memang nggak sempurna. Iya, itu dan memang itu sudah kodratnya. Lalu kembali lagi nih ya, kalau ke orangnya itu adalah ketika kamu dikasih label sosial nih, dia kadang bisa stuck pada label itu. Jadi aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini, tapi kan orang ngejudge-nya aku gini gitu kan. Jadi itu kasihan juga kan buat orangnya. Kadang mereka bisa nggak berkembang dari omongan kalian doang. Iya, jadi bener banget ada omongan yang bilang bahwasanya kalian tuh harus menjaga omongan karena itu beneran berdampak ya banget. Kalian nggak tahu omongan kalian itu akan sengaruh apa ke orang itu gitu kan. Karena setiap tipikal orang berbeda ya. Iya, ada yang dipikir banget, ada yang oh ya udah lewat aja deh gitu ada kan. Yang bodo amat bahkan nggak dipikir. Nggak didengerin bahkan. Betul. Tapi ya itu sih, jangan ngelihat orang tuh cuma dari covernya, karena semua balik lagi ke manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan ya Mbak Ulia. Bener banget sih. Oke. Mbak Ulia, waktu kamu daftar ini dan alhamdulillahnya terpilih nih, respon orang tua dan keluarga kamu tuh gimana? Tentu saja bahagia dong. Iya pasti ya. Alhamdulillah gitu kan. Kita juga sama-sama nggak nyangka kok kamu bisa. Ya, aku juga masih alhamdulillah dong. Kok aku bisa gitu kan. Cuman kembali lagi bahwa semua apa yang kita dapatkan di hidup ini memang sesuatu halnya itu nggak akan sia-sia dan itu nggak akan menjadi hal yang nggak berguna dalam hidup kamu. Sekali. Apa yang kamu lakukan sekarang itu sangat berpengaruh di masa depan kamu nanti ya. Hidup adalah kejutan ya. Ya. Apa ya? Memang kadang tuh naik, kadang tuh turun, tapi ya nikmati aja kan. Bener. Alurnya segala-galanya emang harus dinikmatin. Kalau enggak ya boring nggak sih hidup tuh? Ya, keluarga ada yang gimana ya? Memberikan sesuatu nggak ketika kamu sudah jadi? Wah, banyak banget. Kayak ketika belum jadi pun itu udah banyak banget sih pengorbanan mereka, dari kayak aku beli ini. Yuk nanti aku anterin, nanti aku gini. Mereka benar-benar yang memfasilitasi banget gitu kan. Dan aku terharu banget ketika itu adalah itu adalah hari H ketika grand final. Itu benar-benar itu kan mau penutupan vote, keluarga benar-benar yang ini nanti gini. Mereka yang aku benar-benar merasakan kasih sayangnya beliau. Aku benar-benar merasakan bagaimana mereka menjadi support system terbaiknya aku. Itu adalah ketika di situ. Itu luar biasa banget sih keluarga. Tepuk tangan untuk keluarganya Mbak Uli ya. Makasih banget. Jarang loh ada keluarga yang mau mendukung 100% apa keinginan anaknya. Iya. Jarang. Kadang memang ada yang justru dikekang gitu kan. Ini salah satu nikmat yang harus disyukuri karena nggak semua orang dapat itu Mbak Uli ya. Iya, bener banget. Tapi buat Sobat Sematak yang mungkin sedikit ada problem, jangan khawatir karena sekolah itu pasti mendukung dan memfasilitasi ya. Iya, jadi jangan takut nih kalau misalkan kamu pengen ini, pengen gitu, ngomong aja ke Pak Gus, nggak apa-apa deh. Iya, kalau nggak ini ke Pak Gus, bisa ke Pak Eko, bisa ke yang lain, ke siswa lain. Iya. Aku berani jamin mereka tuh akan mendukung kamu karena sekolah kita, Sematak SMA Tahfiz Al-Quran itu sangat apa ya? Mereka tuh punya banyak duit ya. Iya, duitnya banyak. Dan mereka mau mendukung gitu loh. Iya, bener banget. Bakat minatnya siswa. Kamu mau dapat piagam ini, mau dapat piagam itu, silahkan. Tinggal kamu konfirmasi aja ke BK atau ke kesiswaan. Insya Allah tuh pasti akan dibantu dengan semaksimal mungkin ya. Dengan apapun yang sekolah bisa, aku bantu gitu kan betul. sekolah. Karena sekolah kita nggak pelit.
Iya. Please, nggak pelit. Udah ada konsumsi, udah ada saku, Iya. ada beasiswa juga. Itu sih. Jangan lupa. Yes. 1001 cara untuk hidup makmur di Semarang. Bener banget. Kita harus memperjuangkan sekolah gratis itu ya. Betul. Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Bener banget. Ini adalah salah satu contohnya. Nih, next ya Mbak Ulia. Oke. Tadi kan sudah respon keluarga nih. Mm-mm. Berhubung Mbak Ulia itu di pondok ya. Iya. Respon pondok tuh awal tuh gimana? Terutama pembina ya, karena aku juga ada something sama pembina Oke, aku. baiklah. Kamu gimana? Pengalaman pribadi ya Yes, ini. betul sekali, ini rada curhat tapi nggak apa-apa. Iya, bener banget. Sebenarnya sih ada something ya, memang ada something yang kayak kok kamu ikut ini gitu Yes, kan. Pasti itu pasti. Iya, apalagi di BAD gitu kan, yang memang orang-orang tuh mengenal bahwa BAD itu ketat kan. Betul. Tapi ketika itu malam-malam keluarga aku tuh tiba-tiba datang. Terus aku kayak, loh kok kesini gitu, sama sekali nggak ada kabar-kabar. Terus di situ kayak orang tua dan ada masnya aku juga kan di situ. Itu dia bilang, "Soan wayo, kita lihat." Maksudnya kita juga harus terbuka. Ini adalah hal yang baik. Gak bisa kalau ditutup-tutupin, gak bisa kalau sembunyi-sembunyi kayak gini terus gitu kan. Terus akhirnya dari keluarga itu memang soan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, berkunjung ke pondok gitu Iya lah, teman-teman. gitulah ya bahasanya. Itu ke bapak itu langsung gini. Terus bapak, oh nggih gitu. Jadi sudah baik-baik saja kok sampai Baik-baik saja, sekarang. Ya, nggak kerasa ya teman-teman. Ternyata ini udah di penghujung aja. Kita udah ngobrol-ngobrol lebih dari 30 menit Wah, ternyata. ini nggak kerasa banget nggak sih. kerasa banget. Asik ya. Betul. Kalau kayak gini terus kan enak gitu Iya, podcastnya. bener ya. Nah, Mbak Ulia kan udah jadi Mbak ya Duta Wonosobo nih. Iya, ya kan? bener. Ada yang mau disampaikan nggak sih sama Sobat Sematak biar Sobat Sematak tuh terpacu gitu. Aku Oke. pengen jadi seperti itu atau aku pengen jadi sesuatu hal lain yang mungkin mereka mau dan mereka tuh nggak takut untuk mengejar mimpi mereka. Oke, jadi itu tadi ya, nggak takut, bahwa aku menekankan banget kalian itu harus berani. Berani dalam artian kalian tuh berani mencoba. Kalian berani untuk gagal juga. Karena menurutku lebih baik kalian gagal ketika mencoba daripada kalian gagal untuk mencoba. Iya, betul. Karena itu adalah sebuah pengalaman yang tentu saja akan bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya itu seperti apa Oke, gitu. betul ya. Kalau aku pribadi juga ya, Iya. Mbak Ulia, lebih baik kita gagal mencoba Daripada gagal Yes. untuk mencoba. daripada nanti ketika masa tua kita nanti kita menyesali. Iya, benar Sebenarnya banget. dulu mungkin kalau aku ikut ini masa depanku nggak kayak gini. Nah, Iya. Sobat Sematak jangan sampai menyesal ya, karena itu penyesalan yang banyak sekali dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Bener banget. Yes. Dan kalian harus tahu nih bahwa waktu itu nggak bisa diulang. Betul. Masa mungkin pengalamannya tuh apa ya? Kita bisa daftar Mbak Mas Wonosobo nih, Iya. seumpamanya di umur yang ke 20 tahun. Tapi sensasinya tuh udah berbeda dari kita waktu Iya, daftar di bener. umur segini loh, 17 tahun ini loh. Udah punya pengalaman yang keren banget Sobat Semata. Ya Allah, tidak sekeren itu. Masih harus Itu banyak menurut aku belajar ya. Karena saingannya perlu kalian ketahui ya, itu enggak cuma anak SMA, anak yang kuliah Kuliah, segala iya. macam. Mereka tuh berpartisipasi juga di acara itu. Jadi Iya, bener banget. menurutku kamu adalah salah satu yang keren sekali di Semata Ya ini Allah, ya. terima kasih sekali. Oke. Yang lebih keren. Nih Mbak Ulia, aku mau berterima kasih banyak ya karena Oke, sama-sama. kamu sudah hadir di sini, sudah Iya. mau membagi pengalamannya, sudah mau membagi ilmunya. Ya tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga Sobat Sematak nanti tuh bisa banget mengikuti jejak kamu yang fantastis ini tentunya. Yang baik aja, yang buruk jangan. Oke. Sobat Sematak, karena kita sudah di akhir ya, Iya, bener. keterbatasan waktu juga. Sedih banget. Ya sedih banget sih sebenarnya, tapi ya it's okay. Oke, Kita besok-besok ketemu lagi ya. Ya, kita ketemu di podcast selanjutnya. See you Sobat Sematak. Goodbye.